Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Iqbal Yanaris. Di sini saya akan menjelaskan job sheet ke-6 yaitu event handling dan manipulasi QI. Nah, di sini kita disuruh membuat desktop yang berupa kelola data peserta didik dan ada pilihan jurusan. Dan di sini kita sudah buat kurang lebih dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan praktikumnya saja. Yaitu di sini kita disuruh menjelaskan dari semua baris kode ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan masing-masing kegunaan baris kode pada event handling tombol tambah. Nah, kita langsung masuk ke sini. Nah, di sini ada button satu klik yaitu tombol untuk tambahnya. Nah, untuk baris yang pertama ini digunakan untuk mengambil teks dan menyimpannya di combo box. Nah, jadi ketika kita memasukkan sebuah data seperti nama atau jurusan itu program ini akan mengambil lalu akan disimpan ke dalam yang namanya ini data grid view yang ya atau bisa disebut data siswa. Nah, untuk yang kedua yaitu menambah baris baru ke data grid view. Nah, jadi nanti setelah kita tambah nanti akan menambahkan eh, seperti baris baru yang di bawahnya tapi belum muncul, tapi masih bisa dibilang baris barunya ini akan muncul ketika kita menginputkan nama dan jurusannya. Oke, lalu di sini ada baris ketiga yaitu teks nama clear, yaitu mengembalikan combo box ke teks default. Jadi nanti itu jadi ini nanti setelah kita menginputkan teks yang awalnya kita input itu akan kembali semula yaitu kosong. Ya, untuk pertanyaan pertama kita sudah jawab, lalu kita ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan masing-masing kegunaan baris kode pada event handling data grid view. Nah, untuk data grid view di sini yaitu data siswa. Yang pertama ini saya akan jelaskan yaitu mengambil nilai dari kolom nama. Nah, nanti itu ada kolom nama itu diambil dari text box kita. Nah, itu nanti saja saya jelaskan, nanti saya tunjukin kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada tombol, ada apa ini namanya text box yang diisikan nama. Nah, nanti nilainya diambil dari sini, lalu ada pilihan jurusan juga. Nah, lalu di sini hampir sama yaitu mengambil nilai dari kolom jurusan. Ya, seperti ini yang berisikan ada, nanti saya akan tunjukkan lagi. Nah, lalu untuk pertanyaan yang untuk baris ketiga, mencari indeks item di combo box yang persis dengan nilai jurusan. Nah, jadi nanti ini apa ini namanya ini combo box jurusan ini akan mencari nilai yang persis dengan nilai jurusan yang sebelumnya atau sama atau beda tapi sama dengan jurusannya. Nah, lalu untuk baris keempat ini yaitu mengatur combo box untuk menampilkan jurusan yang sesuai dari baris yang diklik. Jadi nanti untuk mengaturnya nanti ketika kita mengklik seumpama ada dua atau tiga teks, ada 3 kolom, nanti ketika kita memilih salah satu, kita mau mengubah atau menghapus itu nanti yang terhapus adalah itu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan masing-masing kegunaan event handling tombol ubah. Nah, di sini tombol ubah ada di button klik nomor 2 nih. Nah, untuk baris pertama ini digunakan untuk mengambil indeks yang dipilih. Nah, jadi kita memilih kolom yang kita mau ubah, entah itu nama atau jurusannya. Lalu untuk baris kedua ini yaitu untuk mengambil jurusan yang dipilih. Nah, untuk mengambil jurusan yang dipilih ini maksudnya yaitu ketika kita
mau mengubah nama atau jurusannya bisa. Kalau kita seumpama kita memilih kolom nomor 2 gitu. Terus eh, terus apa itu namanya? Memilih kolom kedua terus kita mau mengubah nama sama jurusannya itu bisa. Ya kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada baris yang saya catat ini yaitu untuk yang kurang lebih sama seperti atasnya, yaitu kalau di atas ini adalah untuk mm, mengubah nama saja, dan di bawah ini untuk memperbarui nilai jurusan. Nah, di sini untuk memperbarui dan mengubah itu hampir sama. Nah, lalu di sini ketika kita hampir sama seperti yang tambah tadi, ketika kita sudah menginputkan eh, yang mau kita ubah atau kita tambah, nanti akan men- yang kita inputkan tadi akan kosong seperti semula, itu namanya kosong dan pilihan jurusannya juga kosong. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir, nah itu jelaskan masing-masing dari tombol hapus. Oke, untuk tombol hapusnya sini mendapatkan indeks dari baris yang dipilih. Nah, nanti ya seperti ya hampir sama seperti tombol ubah, kita harus memilih in, eh, kolom mana yang harus dihapus. Nah, lalu untuk baris kedua ini yaitu menghapus baris tersebut. Nah, ketika kita sudah memilih, bisa kita hapus. Ya, seperti biasanya. Lalu untuk baris terakhir ini yaitu mereset input agar kembali kosong setelah hapus selesai. Ya, jadi nanti setelah kita hapus, kolomnya tidak akan muncul lagi karena kita sudah hapus. Oke, langsung kita eksekusi saja tanpa pakai lama. Sorry kalau agak lama ya. Nah, di sini seumpama kita mengambil nama Tasya. Habis itu pilihan jurusannya yaitu adalah teknik komputer dan jaringan. Kita tambah terlebih dahulu. Nah, seumpama kita mau mengubah contoh, misal eh, nama mengubah jurusan saja. Kadang ada sedikit kesalahan, yaitu kadang kita mengubah namanya hilang. Jadi mau nggak mau kita harus isi juga dengan nama yang sama yaitu Rasya. Aduh. Nah, akan muncul. Nah, lalu kita coba nama saya deh Iqbal. Nah, terus kita pilihkan kayak perangkat lunak. Kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita tambahkan, seumpama kita mau merubah namanya, waduh, nama saya salah, berarti nama saya ganti Iqbal ganteng gitu. Nah, ketika kita ubah, nah akan berubah ya seperti yang saya jelaskan. Nah, seumpama kalau ada satu lagi kita tambahkan yaitu Rehan dengan jurusan yaitu teknik komputer dan jaringan TKJ. Nah, ketika kita tambahkan dan ketika mau kita hapus, kita akan pilih dulu mana yang mau dihapus. Nah, ketika kita hapus, nah maka akan menghilang dari data grid view-nya. Oke, sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.